Halo Bells, Assalamualaikum. Hari ini aku mau share ke kalian monthly budget untuk bulan Juli. So, buat yang penasaran, stay tune terus sampai akhir ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kondisi keuangan aku adalah untuk single yang masih tinggal dengan orang tua. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang aku tulis itu untuk sendiri ya. Mohon maaf juga buat yang nungguin video ini, aku baru upload di pertengahan bulan karena qadarullah di awal bulan Juli kemarin itu aku ada musibah, jadi sedikit kepleset dan jatuh dari tangga yang menyebabkan kaki aku terkilir. Nah makanya ya di awal-awal minggu itu aku bed rest, jadi nggak syuting video budgeting, pokoknya ya cuman bisa diem di kasur doang. Dan udah jalan hampir 2 mingguan lebih, ini tinggal sisanya aja sih, sisa sakit-sakit gitu. Cuman aku belum bisa aktivitas yang berat, olahraga juga belum. Jadi ya mohon doanya ya untuk kesembuhan aku, semoga bisa cepet pulih lagi deh. Udah gak sabar pengen bener-bener keluar, naik motoran lagi, olahraga lagi, pokoknya kembali normal lagi deh kaki aku. Amin, amin ya robbal alamin. Ini aku mau siapin dulu dekorasi sederhana aja, cuman gambar bunga sama lebah ya. Ini konsepnya warna kuning hijau gitu. Dan aku siapin juga garis-garis tabelnya supaya nanti langsung fokus ke budgetingnya. Nah, ada 4 kotak yang aku berikan judul. Yang pertama itu income, lalu ada kotak fixed expenses, other expenses, sama savings. Nah, jadi kan kita harus tahu dulu ya pendapatan bulan ini itu berapa. Di sini aku nulis gaji aja, jadi penghasilan tetap aku paycheck sebesar 2.500.000. Untuk pendapatan tambahannya nanti aku lebih fokusnya langsung aja dimasuk-masukin ke pos-posannya sinking fund itu di beda video lagi ya, nanti setelah monthly budget Juli ini. Lalu di situ aku sisihkan dulu untuk savings, tabungan emergency fund sebesar 500.000. Sebenarnya ini tuh nanti bakal lebih rincinya di video selanjutnya. Jadi emergency fund itu aku ada target yang kemarin baru selesai itu 1 juta, sekarang targetnya 10 juta. Lalu untuk sinking fundnya tidak aku rincikan, aku budgetkan 350.000. Jadi total savings bulan ini adalah 850.000. Dan mohon maaf ya, itu emang karakter nulis aku tuh selalu miring gitu, jadi dan memposisikan kameranya juga agak sulit, jadi seadanya aja ya. Ini aku jelasinnya pakai voice over lagi. Di fixed expensesnya tentunya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada wifi, iuran dengan papa aku 150.000, bensin untuk motor aku anggarkan 50.000, dan ini dua-duanya sudah aku bayar ya, karena ini kan udah di pertengahan bulan juga. Lalu untuk kuota tambahan ini lebih ke ini ya, ke pulsa HP itu 50.000. Untuk yang keempatnya medical ini 100.000 aku anggarin, dan kebetulan sudah kepake juga 80.000 untuk biaya ngamplopin tukang urut, karena di kemarin itu yang ada musibah itu aku diurut ya kakinya, karena nggak kuat banget, sakit kan, terkilir kakinya. Lalu totalnya itu sekitar, nanti kita lihat aja hasilnya, sekitar 350.000. Dan tabel ketiga itu adalah other expenses yang kemungkinan akan berubah setiap bulannya. Itu yang pertama aku anggarin untuk grocery 200.000, jadi ini lebih ke belanja bulanan. Dan yang keduanya itu adalah
sedekah 100.000. Kalau poin yang ketiga itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk jajan ya. Lama banget ya aku nulisnya. Untuk jajan 400.000. Dan ini tuh kalau boleh jujur udah habis ya, udah hampir habis di pertengahan bulan. Karena kan aku tuh kemarin sempat dibawa ke rumah kakakku dulu ya. Kan di sana itu WC-nya kebetulan WC duduk. Aku itu agak nggak bisa agak kewalahan kalau misalnya WC-nya jongkok, karena kaki aku bener-bener ini banget teman-teman, jadi benar-benar sakit banget. Jadi dan otomatis aku tuh sering jajan ya, karena kan nggak bisa masak, nggak apa gitu, nggak mau ngerepotin kakakku juga, jadi sering jajan. Lalu ada body atau skincare 100.000, masih awet sampai sekarang. Kedinasan jaga-jaga 100.000. Lalu ini aku anggarin olahraga karena aku lagi semangatnya jadi member Zumba gitu ya, aku anggarin 200.000. Cuman sayang banget kemarin di awal bulan qadarulahnya aku nggak bisa olahraga Zumba lagi. Lalu yang terakhir adalah untuk jaga-jaga 200.000 dalam bentuk cash ya, karena siapa tahu ada undangan atau ada pengeluaran yang tak terduga. Jadi total other expensesnya adalah itu tuh sebenarnya hasilnya 1,3, cuman aku di awal salah ngitung, malah nulisnya 1,1. Dan langsung aja dibuat rangkumannya biar kita tahu pendapatan dan pengeluarannya itu ada sisa atau tidak. Jadi yang pertama ditulis dulu pendapatannya ada 2.500.000. Oh, itu aku langsung nulis ke expensesnya ya, langsung ke pengeluarannya. Pengeluarannya yang pertama fixed expensesnya 350.000. Lalu other expensesnya 1,3 juta. Itu ada kesalahan, nanti aku koreksi. Dan savingsnya sebesar 850.000. Ketika dikurangkan tidak ada sisa sama sekali ya, leftovernya itu 0. Tapi karena sekali lagi karena sudah masuk ke pos-posnya masing-masing, jadi itu tuh nggak bikin aku khawatir gitu walaupun nggak ada sisa, karena udah bisa nabung, udah bisa memenuhi kebutuhan bulan Juli. Jadi aku tidak terlalu pusing ya kalau misalnya sisanya hanya 0. Dan mungkin ada yang bingung juga kenapa aku nggak nganggarin biaya untuk ngasih ke orang tua, karena sekali lagi aku tekankan itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Aku itu kalau ke orang tua lebih dianggarin ke family gift, jadi nanti ngado 2 kali, di hari ulang tahun beliau sama di waktu lebaran, jadi ada sedikit dianggarkan gitu. Nah untuk per bulannya sebenarnya papa aku nggak minta ya, karena papa aku itu kan bergaji. Cuman kita itu kayak sistem apa ya, kayak ini aja sih istilahnya ya, bahu membahu gitu, saling tolong menolong per bulannya. Kayak sebenarnya biaya grocery aku itu yang 200.000 juga sebenarnya untuk ini juga untuk keluarga juga, bukan hanya untuk kebutuhan pribadi aja. Lalu kalau misalnya aku ada rezeki misalnya jajan atau beli makanan juga, itu tuh bukan buat aku sendiri gitu loh, pasti aku juga beliin buat papa. Jadi gitu sih, nggak secara apa ya khusus aku anggarin untuk ngasih ke orang tua per bulannya. Saatnya masukin uang ke dompet pintar. Nah ini aku masukin sesuai pos-pos yang sudah aku anggarkan. FYI aku pakai dompet pintar merek Astoria. Jadi ini tuh kualitasnya bagus banget. Kalian boleh coba kalau misalnya mau samaan, linknya ada di description box ya. Sambil nunggu aku masukin uang ke dompet, nah terkait
musibah yang aku alami di awal bulan tadi, aku mau sedikit cerita juga. Jadi ternyata memang benar ya, manusia itu hanya bisa berencana, karena aku ini udah sangat memploting bulan Juli itu bakal ngelakuin apa, kerjaan apa, segala macamnya udah aku rencanakan. Tapi ya itu dia qadarullahnya, ada musibah, dan benar-benar hampir setengah dari rencana aku tuh bisa dibilang gatot ya, termasuk rencana untuk rajin olahraga juga. Aduh ya Allah, benar-benar deh, kalau misalnya di sisi kiri aku tuh kayak kesel gitu ya, kenapa ya Allah kok dikasih musibahnya di waktu yang tidak tepat. Tapi kan memang tidak ada waktu yang tepat ya. Kayak langsung di sisi kanan aku juga, di sisi baik aku malah langsung gimana ya, langsung sadar diri aja ya, mungkin ini teguran gitu, biar aku tuh ada waktu istirahat dulu gitu. Jangan terlalu memikirkan duniawi lah, jangan terlalu fokus ke duniawi. Mungkin ini teguran juga dari Allah supaya kita itu semakin ini lagi ya, semakin taat lagi, semakin sadar lagi bahwa kebesaran Allah itu di atas segalanya. Itu sih mungkin ya, nggak out of the box mungkin dari video budgeting, tapi ya karena aku pengen cerita aja, berbagi sedikit kesedihan gitu ya di bulan Juli ini. Semoga kalian mau ngedengerinnya. But anyway, aku doakan untuk teman-teman semua agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan aktivitas di bulan Juli ini. Amin ya robbal alamin. So itu mungkin yang bisa aku share sekarang. Mohon maaf ada sedikit curcol. See you on my next video. Dadah.